What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mudah untuk teman-teman lakukan, tapi sangat penting buat saya menyuguhkan konten untuk memperkaya perspektif teman-teman. Oke, jangan reupload ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan video saya. Video saya kali ini tentunya masih di kota Teh Obeng ataupun di kota Batam ya kawan-kawan. Di video saya kali ini saya ingin sharing kabar gembira khususnya untuk kawan-kawan yang bekerja di kota Batam. Nah, untuk tahun 2025 ini kota Batam menduduki peringkat kedua di luar Pulau Jawa dengan UMK terbesar ya kawan-kawan, dan UMK terbesar pertama masih berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, dan UMK terbesar kedua yang berada di Mimika, Papua, dan kota Batam menduduki peringkat ketiga ataupun peringkat kedua di luar Pulau Jawa UMK tertinggi. Oke, seperti apa? Ikutin saya terus. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Dan untuk UMK tertinggi di Indonesia masih diduduki atau berada di Jawa Barat ya, tepatnya di 8 ataupun di 7 kota ya kawan-kawan. Yang pertama adalah Bekasi dengan UMK di tahun 2025 ini 5.690.752 rupiah, naik 6,5% ya, sama seluruh Indonesia seperti keputusan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Terus yang kedua tetap di Jawa Barat yaitu Kerawang 5.599.593 rupiah. Terus yang ketiga adalah DKI Jakarta 5.397.761 rupiah. Terus Depok 5.195.721 rupiah. Terus Cilegon yaitu 5.128.084 rupiah. Bogor menduduki peringkat pertama juga yaitu 5.126.897 rupiah. Terus yang terakhir UMK tertinggi yaitu Tangerang 5.069.708 rupiah. Itu tadi UMK tertinggi di Jawa Barat, yaitu ada dari 7 kabupaten dan kota ya kawan-kawan. Dan untuk di luar Pulau Jawa, kota Batam menduduki peringkat kedua setelah Mimika, Papua ya kawan-kawan semua. Untuk seluruh Indonesia, Mimika menduduki peringkat kedua yaitu 5.5.676 rupiah UMK-nya di tahun 2025 ini. Dan di kota Batam
Rp4.989.600. Jadi kalau di seluruh Indonesia, Kota Batam menduduki peringkat ketiga UMK tertinggi. Kalau di luar Pulau Jawa, Kota Batam menduduki peringkat kedua setelah Mimika, Papua. Jadi rata-rata kenaikan UMK di seluruh Indonesia itu sama, dipatok naik 6,5%. Dan sekedar informasi aja buat kawan-kawan semua, yang namanya UMK itu adalah gaji yang diberikan untuk pekerja atau karyawan yang bekerja di bawah 1 tahun ya. Dan untuk karyawan yang bekerja di atas 1 tahun ataupun lebih, mereka akan menyesuaikan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing ya kawan-kawan. Dan UMK yang ditetapkan pemerintah, contoh Kota Batam Rp4.089.600, itu adalah untuk basic ya, dalam artian untuk kerja dalam 1 bulan itu 173 jam. Artinya kalau 6 hari kerja Senin sampai Sabtu, mereka akan masuk dari pagi jam 8 sampai jam 4, itu 6 hari kerja. Kalau yang untuk 5 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat masuk jam 7, pulang jam 4, itu mereka 5 hari kerja. Sabtu dan Minggu dihitung lembur. Kalau untuk yang 6 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Minggunya dihitung lembur ya kawan-kawan. Jadi untuk UMK itu bukan dalam artian gaji 1 bulan full termasuk lembur, enggak ya, itu cuma basic aja. Jadi perhitungannya itu basic ataupun UMK itu untuk kerja 173 jam perhitungannya untuk 1 bulan. Nah, semisal dapat 300 jam, jadi 300 jam dikurangi 173 jam, sisanya itu dihitung lembur ya kawan-kawan semua. Jadi ya seperti itu perhitungannya. Dan alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir ini di masa Bapak Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar terasa naiknya 6,5%. Dan di saat tanggal merah ataupun hari Minggu, entah itu yang 6 hari kerja ataupun yang 5 hari kerja, di saat hari Minggu ataupun tanggal merah, kita itu dibayar basic. Jadi semisal kita masuk, maka jam kita dikalikan 2. Tapi kalau hari kalau kita tidak masuk di tanggal merah, kalau masuk kita dikalikan 2, kalau tidak masuk kita dibayar basic ya kawan-kawan semua. Dan khusus hari Minggu karena itu hari libur, maka kalau tidak masuk kita tidak dibayar, tapi juga tidak dipotong. Tapi jika kita masuk kita dikalikan 2. Dan UMK contohnya di Kota Batam ini 4.989.600, itu sekali lagi berlaku untuk karyawan yang bekerja di bawah 1 tahun. Dan perhitungannya jika dibuat per jam 4.989.600 dibagi 173, kita bulatkan aja, jadi gaji per jamnya Rp28.800 untuk per jamnya ya kawan-kawan.
kabar gembira selanjutnya untuk kawan-kawan yang bekerja di Kota Batam di tahun 2025 ini, tepatnya hari Jumat kemarin sekitar pertengahan bulan 1 udah ada groundbreaking di perusahaan Batam Timah Sinergi. Itu mengolah timah menjadi beberapa bahan hasil dari hilirisasi. Jadi itu tentunya kelak juga akan membutuhkan banyak pekerja ya kawan-kawan. Jadi insya Allah kedepannya di Kota Batam itu akan banyak lowongan efek dari hilirisasi, yang mana pabrik pengolahan timahnya salah satunya berada di Kota Batam. Dan dari Apple juga berinvestasi di Kota Batam sebanyak 16 triliun, yang mana itu akan membuka perusahaan di Kota Batam yang insya Allah akan menyerap karyawan ataupun pekerja di Kota Batam sebanyak 2000 pekerja. Kita doakan semoga program ataupun rencana-rencana itu tadi cepat terlaksana dan tentunya akan mengurangi pengangguran khususnya untuk warga Kota Batam dan para kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang merantau di Kota Batam. Dan kita juga harus berpikir positif ya kawan-kawan semua, karena banyak yang belum paham. Mereka banyak yang komplain, buat apa gaji naik tapi barang-barang itu semua juga naik. Contoh kayak beras, kayak sembako, minyak, terus cabai, bawang merah, bawang putih semua naik. Jadi percuma aja dong kalau gaji naik semuanya ikut naik. Nah itu sebetulnya kalau kita mau cari tahu kenapa kok bisa naik, itu sebetulnya mudah ya kawan-kawan. Contoh beras aja ya, kenapa beras juga naik di saat UMK naik? Sebetulnya mudah kawan-kawan, karena beras itu ditanam bukan bisa langsung jadi beras tanpa memerlukan perawatan ya. Ingat, di saat kita nanam padi, para petani, saudara-saudara kita, orang tua kita ataupun kakak adik kita yang menanam padi itu memerlukan pupuk, memerlukan obat-obatan. Nah sedangkan obat-obatan itu tadi diproduksi oleh perusahaan ya, otomatis perusahaan itu tadi juga memiliki karyawan. Nah karyawan itu tadi otomatis gajinya kan ikut naik karena ketentuan dari pemerintah UMK naik 6,5% tadi, otomatis harga jual dari obat-obatan, pupuk-pupuk tadi juga naik ya kawan-kawan. Nah kalau pupuk dan lain-lainnya naik, otomatis dari si petani, entah itu petani bawang merah, bawang putih, cabai ataupun padi juga memerlukan pupuk ataupun obat-obatan. Di saat mereka membeli tentunya juga harganya naik. Nah kalau harga naik otomatis biaya untuk menanam tadi juga bertambah. Di saat panen yang jelas harga jual padinya juga naik ya kawan-kawan. Dan perlu diingat juga, padi tadi di saat panen juga bukan langsung bisa jadi beras. Mereka harus dijemur, harus digiling, harus dikemas, harus diangkat, didistribusikan ke kota-kota, ke desa-desa. Nah makanya karena itu tadi semuanya juga ikut naik, karena itu tadi saling berhubungan ya kawan-kawan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Jadi sebetulnya kalau pemerintah menginginkan contoh beras, terus cabai, minyak itu nggak naik, sebetulnya gampang kawan-kawan, tinggal import beras dari Thailand. Nah otomatis stok beras di Indonesia itu akan melimpah. Nah kalau stok
stok beras melimpah, otomatis tidak naik ya kawan-kawan. Tapi kan kasihan petani kita, harga jual gabahnya akan murah, harga jual berasnya juga akan murah, jadi kan tidak sejahtera. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak tercapai ya kawan-kawan semua. Jadi itulah kenapa alasannya UMK naik, barang-barang juga naik. Karena ingat, saudara-saudara kita pun banyak yang jadi petani, banyak yang jadi peternak, otomatis mereka juga menginginkan harga yang bagus, dan mereka bisa aja untuk tidak menaikkan harga jual beras, harga jual cabai. Cuma itu tadi, obat-obatan pupuknya itu juga mereka beli itu juga naik ya kawan-kawan. Jadi ya itulah alasannya kenapa naik. Jadi kita harus bijak, harus berpikir panjang untuk tidak saling menyalahkan. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Salam 1 NKRI. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing